Akhirnya alhamdulillah first project CB150X dengan konsep seperti biasa. Kita akan acak-acak nih di bagian kaki-kaki guys. Dan konsepnya otomatis adventure ya, sesuai dengan motor yang dikeluarkan oleh Honda CB150X. Pertama kita akan lihat yuk apa nih speknya dan gimana konsep di CB150X ini yang akan kita modif. Ini guys part yang akan dipasang di CB150X, kaki-kakinya akan jadi yang pertama rakit di sini. Sebelumnya kita udah pernah kirim ke luar kota tapi nggak rakit di sini, udah setting PNP. Nah kali ini gue coba akan buatin videonya nanti mengenai apa aja part yang dirubah dan prosesnya kayak gimana. Ini velg ring 19, terus bannya model dual purpose, velg lebarnya 250, piringnya 320 float, nggak floating nih sorry, 320. Basicnya dari CRF 150, velg aftermarket. Terus yang belakang ukuran velg 3 inch, ban 130. Yang depan bannya itu 110/80, ring 19, jadi 17-19. Sebenarnya gini ya, ini yang nanti akan jadi pembahasan di next video sejadi motor ini, dan gua akan review sekalian di bawah reading. Untuk kali ini prosesnya pakai swing arm, terus velg yang akan kita rakit dulu gitu guys. Nanti gua akan bahas kenapa pemilihan partnya seperti ini, terus kenapa ukurannya kayak begini gitu. Itu penting juga buat CB150X ini, karena biar teman-teman jangan sampai salah pilih part. Soalnya ini motor speknya basicnya itu memang velgnya masih kayak CB150R ya, jadi racing, terus bannya juga belum dual purpose, ringnya ring 17. Swing arm ini seperti biasa mungkin penyesuaian di bagian prowling yang akan kita sesuaikan nanti. Sudah mulai kita bongkar guys. Ini bagian rolling shaft dan monoshocknya Honda CB150X yang berbeda dengan CB sebelumnya. Sudut rollingnya beda karena tinggi monoshocknya lebih tinggi gitu guys. Shocknya ukurannya sama CBR 250RR, ini beda, ada setelan kalau yang CB 250RR. Jadi rekomen banget buat yang mau ganti ukuran tingginya dan bisa di style. Rollingnya akan kita ganti nanti juga, bentuknya beda, sama kode partnya juga beda nih. Kalau yang CB lama atau CBR lama K15, K45, ini K3B. Jadi sudut kemiringannya karena shocknya tinggi, jadi ininya biar nggak mentok. Biasanya kalau pada pakai peninggi, ininya pada mentok di sini nih, per shocknya. Nah ini udah dibentuk ulang sama Honda AHM, jadi ininya beda. Nanti akan kita pasang linknya CBR 250RR, karena armnya nanti pakai CBR 250RR ya. Swing arm sudah mulai kita rakit, sudah terpasang sudut rolling original CBR 250RR. Nanti akan custom stopper buat bracket kaliper. Bos armnya sudah kita bubut ulang ya, karena nggak PNP, jadi kita bubut. Kita lihat bagian sebelah kiri motor tuh sudah mulai setting, tinggal ngatur bos di bagian pelek. Tinggal ngeberesin di bagian depan guys. Bagian belakang sudah terinstall, bagian depan ini perlu custom bracket karena diameter piringan beda, terus custom bossing di bagian pelek kanan kirinya. Dan karena pakai pelek ring 19 ini yang akan di custom juga, jadi spakbor itu nggak bisa langsung pasang, mentok dia. Nggak mau kita bikin bracket. Sebenarnya sih ini yang jadi pertimbangan nih, karena
kurang rapi gitu nantinya. Nah ini bisa lihat dulu di bagian belakang nih. Hager pun karena si ban lebih tinggi, jadi si hager itu mentok. Otomatis nanti kita akan sesuaikan dengan kondisi si bannya biar pas. Mau nggak mau kita harus papas atau potong sebagian di ujung hager. Banyak pertimbangan kalau pakai ban-ban dual purpose yang ukuran profilnya lebih tinggi dari ban biasa. Itu adalah di bagian hager kalau pakai swing arm CBR 250RR. Dan di bagian depan itu juga pertimbangannya di bagian spakbor guys. Tuh. Nah, bisa kelihatan nih. Gear juga sudah ikut dengan set tromolnya. Ini bracket depan set sudah terpasang, belakang juga oke, tinggal ngatur hager arm dan spakbor depan biar posisinya lebih naik. Lebih enaknya sih spakbor itu di custom, jadi posisinya memang lebih rapih juga tanpa bracket-bracket. Nah kebetulan ownernya yang punya nih Mas Ihsan sementara aja pakai bracket, nantinya akan custom spakbor. Nah itu juga jadi pertimbangan tuh, standar 2 dan standar 1. Kalau pakai ring 19 dan ban-ban dual purpose, dia akan mentok atau mepet, atau standar sampingnya akan jadi jauh lebih miring daripada standar bawaannya. Itu yang jadi pertimbangan kalau modif motor-motor ukuran tinggi ya, profil ban-bannya kayak gitu guys. Ini bisa dilihat masih di posisi seperti ini, dan akan kita setting bracket, spakbor depan, hager belakang. Ini pelek depan ringnya 19, pelek belakang ringnya 17. Lebarnya nggak jauh beda sama pelek ori. Jadi lebar depan 250, yang belakang malah lebih kecil, ukurannya 3 inch nih. Nggak tahu pertimbangannya apa ownernya, karena bawa pelek dan ban dari sana. Kita hanya konsep di sektor swing arm ya, swing arm setnya dari sini. Nah ini bisa dilihat teman-teman. Oke guys, alhamdulillah udah selesai proses perakitan kaki-kaki di Honda CB 150X project kita nih. Pertama yang kita rakit dengan swing arm CBR 250RR, walaupun sudah pernah kita kirim di luar kota, tapi proses eksekusi di sini baru ini yang pertama. Ini pelek ring 19. Nah ini yang nanti next akan jadi pembahasan kenapa pakai ring 19 dan kenapa pakai tromol. Ini basicnya tromol dari CRF. Jadi piringan tromol basicnya dari CRF 150, yang depan piringan lebarnya 320, dan yang belakang pakai tromol CRF juga. Bisa teman-teman lihat di sini. Tapi piringannya masih bisa pakai originalnya CB150X atau CB150R. Untuk ukuran as roda, ini yang akan jadi pertimbangan kalau pakai tromolnya CRF. Karena as rodanya itu CRF sama dengan CBR 250RR, lebih besar dari CB150X. Yang belakang ukurannya as belakang sama as depan itu lebih besar. Jadi pertimbangannya lebih banyak bos-bosan nantinya kalau misalnya di custom dengan swing arm standar guys. Kalau pakai swing arm CBR 250RR langsung pasang karena asnya pakai CBR 250RR, hanya pengaturan di bossing aja kanan kiri untuk center bannya di custom ulang. Kalau untuk Proling sudah terpasang original CBR 250RR, hanya posisi segitiga linknya kita balik biar posisi normal tinggi shock. Nah untuk bagian depan karena diameter piringannya besar, terus kalipernya juga pakai KTC 4 piston, mau nggak mau harus custom bracket sini. Nah ini salah satu pertimbangan kalau kalian teman-teman mau ganti pelek jari-jari, pilih sistem tromolnya yang seperti apa. Karena basic CB150X itu masih menggunakan sistem nap gear dan karet damper. Sedangkan si CRF dia model gearnya langsung nempel di tromol guys. Jadi nggak pakai sistem karet damper lagi. Nah ini yang akan jadi pertimbangan
masalah kekuatan dan durability ya, ketahanan di tromolnya. Kalau misalnya tromol original CRF 150 oke lah, fine, kualitas pabrikan. Tapi part-part variasi atau aftermarket itu yang akan jadi pertimbangan. Kekuatannya seperti apa, karena hentakan akan semakin besar di bagian gear belakang ini tanpa ada karet damper ini guys. Nah itu satu pertimbangan kalau teman-teman mau ganti pelek jari-jari. Jadi nggak cuma sekedar ngambil dari CRF atau ngambil dari KLX gitu guys. Buat teman-teman yang mau tahu masalah budget dan part-part yang terpasang di motor ini, saya akan bahas di next video. Jadi di video ini hanya ngebahas mengenai proses aja dan pemilihan partnya kayak gimana, nanti akan kita bahas di next videonya. Ikuti terus makanya channel kita, jangan lupa like, comment, dan share, nyalain loncengnya, update video berikutnya biar nggak ketinggalan guys. Oke, mudah-mudahan informasi di video kali ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.